Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat lensa? Di segmen video kali ini saya ingin mengajak kembali sahabat-sahabat sekalian untuk mengulang sedikit sejarah perjalanan pertanian yang ada di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa pertanian di Indonesia berkembang sesuai dengan pengetahuan masyarakat. Nah, bercocok tanam secara berpindah-pindah yang pertama kali dilakukan, kemudian berkembang menjadi sistem pertanian tradisional, di mana kita ketahui di dalamnya penerapannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga produktivitas masih sangat rendah. Dari sini kemudian berkembang menjadi sistem pertanian konvensional yang cukup dikenal pada saat itu dengan program revolusi hijau. Produksi tanaman meningkat, akan tetapi dengan adanya revolusi hijau, lingkungan menjadi rusak akibat pemakaian bahan kimia sehingga merugikan. Kemudian berkembang menjadi pertanian berkelanjutan yang berbasis agroekologi. Padi merupakan tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, sehingga masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Sebenarnya di Indonesia, sumber karbohidrat tidak hanya pada padi, tapi juga beberapa tanaman seperti jagung, sagu, aren, singkong, ketela rambat, ataupun talas. Namun, padi tetap menjadi yang populer dan banyak diminati masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk mendukung program ketahanan pangan adalah dengan perbaikan sistem tanam. Sistem tanam pindah adalah sistem penanaman padi dengan terlebih dahulu melalui proses persemaian dan pemindahan bibit. Dalam sistem tapin, benih padi disemaikan terlebih dahulu di lahan terpisah yang biasa disebut lahan persemaian selama 20-25 hari. Setelah bibit siap untuk dipindahkan, bibit ditanam dengan cara dipindah dari bedengan persemaian ke petakan sawah. Minimnya tenaga kerja serta mahalnya biaya tanam seringkali menjadi kendala pada petani saat sekarang ini. Namun tidak juga serta-merta petani begitu saja langsung beralih ke sistem tanam yang lebih modern. Karena ditinjau dari aspek sosial, di beberapa daerah masih banyak kita temui yang menerapkan sistem tanam pindah dengan beragam pendapat dan asumsi yang berbeda. Kesemuanya itu kembali kepada petani sebagai pelaku usaha. Permasalahan pengembangan tanaman padi selama ini antara lain keterbatasan tenaga kerja, harga sarana produksi semakin mahal,
lahan sawah berkurang dan ketersediaan air semakin terbatas. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penerapan teknologi budidaya padi tanam benih langsung. Teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas, biaya produksi rendah, hemat penggunaan air, dan umur panen lebih cepat, sehingga meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Teknologi ini secara sosial ekonomi sangat cocok diterapkan pada daerah dengan tenaga kerja yang terbatas dan mahal, serta kawasan yang kepemilikan lahan usaha tani yang luas. Tabela merupakan cara tanam padi tanpa melalui persemaian maupun pemindahan bibit. Benih langsung ditabur pada lahan sawah yang telah diolah dengan baik. Untuk memperoleh hasil yang optimal, tabela harus didukung pertanian modern seperti varietas unggul baru, potensi hasil tinggi, pemupukan berimbang, pengolahan air, serta pengendalian OPT secara terpadu, sehingga daya adaptasi bibit tanaman lebih baik dan pertumbuhan awal akar lebih cepat. Tabela jajar legowo merupakan tabela yang penanamannya menggunakan tabela dengan sistem jajar legowo, di mana populasi tanaman dapat diatur dengan cara penerapan legowo 21 atau 41. Tabela yang digunakan telah dimodifikasi lubang alur benihnya dari diameter 1 cm menjadi 0,5 cm. Tabela dengan penerapan sistem jajar legowo bisa menghemat benih 25-35 kg per hektar. Tabela yang digunakan di sini terbuat dari pipa paralon dengan ukuran 3 inci dengan jarak tanam 20 x 40 cm dengan input bibit di bagian ujung pipa dengan kisaran daya tampung daripada pipa tersebut kira-kira 12-13 kg. Keunggulan sistem tanam tabela antara lain umur panen lebih cepat yakni 10-15 hari, penanaman mudah dan praktis, hemat biaya, hemat tenaga kerja, dan hemat benih. Selain itu, tabela juga lebih efisien sehingga biaya produksi lebih murah dan keuntungan petani pun lebih besar. Agar proses penanaman lebih cepat, terkadang petani menggunakan 2 tabela atau bahkan ada yang sampai 3 atau 4. Hanya saja membutuhkan teknik dan keterampilan khusus. Sekilas pekerjaan ini cukup mudah, akan tetapi perlu kita pahami bahwa pengoperasian alat tersebut membutuhkan teknik, keterampilan, serta kerjasama dari kedua operator tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Di sini terlihat bahwa operator 1 berkonsentrasi ke depan membidik patok yang telah dipasang di ujung yang akan dituju. Sedangkan operator kedua berkonsentrasi mengikuti alur roda operator 1 agar hasil penanamannya tetap lurus. Demikian seterusnya jika ingin menggunakan 3 atau 4 tabela. Jadi kesimpulannya pekerjaan ini tidak semudah yang kita lihat.
Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Segala sesuatu akan lebih efisien apabila menggunakan teknologi. Selain dapat menghemat waktu, teknologi juga bisa membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Perkembangan terus menunjukkan perubahan yang pesat. Tampak sekali saat ini perbedaan dari zaman dulu dan sekarang, contohnya pada sektor pertanian. Zaman dahulu kita masih menggunakan segala sesuatunya dengan sederhana untuk bercocok tanam, tetapi sekarang bercocok tanam pun bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Salah satu upaya meningkatkan produksi padi antara lain melalui pengaturan jarak tanam. Hal ini bisa diatasi dengan alat mesin pertanian jenis rice transplanter. Transplanter merupakan mesin penanaman padi yang digunakan pada areal tanah sawah yang kondisi siap tanam. Fungsinya untuk menanam bibit padi dari hasil semaian yang menggunakan tray atau dapok dengan umur bibit sekitar 15 hari atau ketinggian bibit tertentu. Mesin tanam ini dirancang agar dapat beroperasi pada lahan berlumpur dengan kedalaman kurang dari 40 cm. Oleh karena itu, mesin ini dirancang ringan dan dilengkapi dengan alat pengapung. Selain itu, transplanter bisa dikatakan penanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Keuntungan lain menggunakan Alsintan transplanter juga dapat mengurangi penyusutan hasil panen sebesar 10% dan meningkatkan nilai tambah karena proses pengolahan dan panennya yang cepat. Produksi yang diperoleh petani lebih tinggi sehingga pendapatan petani pun ikut naik, karena transplanter mampu menghemat tenaga kerja sebesar 92,5% sekaligus mengurangi biaya tanam sekitar 33%. Keunggulan lain daripada penggunaan rice transplanter diantaranya produktivitas tanam cukup tinggi, yakni 6 jam per hektar. Jarak tanam dalam barisan dapat diatur dengan ukuran 12, 14, 16, 18, dan 21 cm. Penanaman yang presisi dan tingkat kedalaman tanam dapat diatur dari 0,7 sampai 3,7 cm atau 5 level kedalaman. Jumlah tanaman dalam satu lubang berkisar 2 sampai 4 tanaman dengan jarak dan kedalaman tanaman yang seragam, sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimal. Sebagai kesimpulan, bahwa upaya meningkatkan produksi pertanian yang sampai detik ini telah melahirkan berbagai macam inovasi dan teknologi merupakan sesuatu yang harus kita terima sebagai sebuah terobosan, bukan mencari kelemahan apalagi menyudutkan setiap inovasi tersebut. Justru membuka cakrawala berpikir sekaligus memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa setiap inovasi, baik itu secara tradisional, konvensional, semi modern sampai yang lebih modern pun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada akhirnya semua kembali kepada petani sebagai pelaku usaha, inovasi mana yang lebih tepat untuk diadopsi dengan mempertimbangkan segala aspek setempat.